Desain molekul obat itu dilakukan dengan cara pendekatan terhadap multipore method. Nah, multipore method ini merupakan molekul yang didesain berdasarkan subunit-subunit atau biopor. Nah, pada proses desain obat itu memerlukan waktu yang cukup lama karena prosesnya itu berulang-ulang. Nah, berikut ini merupakan tahapan dari desain obat. Yang pertama, itu ada desain atau identifikasi lead compound atau senyawa penuntun. Lead compound ini merupakan suatu senyawa yang sudah diketahui aktivitasnya dan belum tentu lead compound ini otomatis menjadi obat. Kedua, setelah dilakukan identifikasi dari lead compound, maka dilakukan sintesis dan uji aktivitas terhadap lead compound. Yang ketiga, optimasi farmakodinamik terhadap lead compound. Nah, tujuan dari optimasi ini yaitu untuk memperbaiki sifat yang kurang dari lead compound. Yang keempat, melakukan optimasi pada fase farmakokinetik dan farmaseutik terhadap lead compound. Yang kelima, melakukan uji praklinis dan klinis terhadap analog senyawa penuntun yang telah dioptimasi. Nah, pada uji praklinis ini dilakukan pada hewan dan uji klinis dilakukan pada manusia. Identifikasi senyawa penuntun atau lead compound. Nah, senyawa penuntun atau lead compound merupakan suatu prototipe dalam desain obat di mana upaya optimasinya itu difokuskan terhadap molekulnya. Nah, pada lead compound itu merupakan mutlak harus ada pada desain obat. Nah, biasanya kan lead compound itu sudah diketahui aktivitasnya, namun masih perlu dilakukan optimasi agar bisa dipilih menjadi molekul obat. Yang pertama, secara kebetulan, contohnya benzodiazepin atau diazepam, asam valproat. Yang kedua, endogen, contohnya hormon, enzim, neurotransmitter. Ketiga, sumber eksogen, contohnya metabolit, tanaman. Yang keempat, desain obat rasional. Yang kelima, sintesis kombinatorial dan HTS. Dan yang keenam, genomik atau proteomik. Mengenai sejarah penemuan obat, itu sebenarnya sudah dilakukan sejak dulu, mulai tahun 1820 sampai tahun 2000. Nah, sebenarnya banyak sekali tokoh yang melakukan penemuan obat. Nah, salah satunya kita ambil contoh yaitu Ruzicka. Nah, beliau ini pertama kali melakukan sintesis progesteron. Nah, padahal kan progesteron ini merupakan suatu hormon, tapi beliau bisa mensintesisnya. Selanjutnya, desain inhibitor enzim. Nah, pada molekul obat itu berperan atau bekerja sebagai inhibitor terhadap suatu enzim. Nah, dari kata inhibitor itu merupakan penghambat atau pencegah, yang berarti berperan untuk menghambat atau mencegah enzim untuk bertindak sebagai katalis atau mempercepat terhadap suatu enzim. Inhibitor yang pertama yaitu inhibitor reversible. Nah, pada inhibitor reversible ini, molekul obat dapat berkompetisi dengan substratnya dengan tujuan untuk menempati sisi aktif dari suatu enzim. Bisa dikatakan sebagai competitive inhibition. Contoh obat yang bekerja pada inhibitor kompetitif ini yaitu diuretik, statin, dan antidepresan. Yang kedua, inhibitor irreversible. Nah, pada inhibitor ini mampu membentuk ikatan kovalen dengan suatu asam amino pada sisi aktif suatu enzim, dan secara permanennya itu bisa memblok enzim. Nah, pada inhibitor ini juga biasanya mengandung gugus fungsi elektrofilik yang dapat bereaksi dengan gugus fungsi nukleofilik dari suatu asam amino. Syarat mendesain agonis yaitu molekul obat harus memiliki gugus fungsi, posisi, dan ukuran yang tepat agar mudah untuk mendesain agonisnya.
Mendesain agonis itu target kerjanya reseptor. Namun memang seringkali terjadi salah istilah ataupun salah kata, yaitu semua target kerja itu dianggap sebagai reseptor. Nah, reseptor itu sendiri suatu target kerja yang pada dasarnya target kerjanya itu dari neurotransmitter. Nah, bisa diambil contohnya seperti gambar yang ini. Anggaplah gambar ini tuh suatu reseptor. Nah, di dalam reseptornya ini ada binding site yang berisi gugus OH, yang kemudian ada pula lokasi secara van der Waals, yang kemudian ada CO2-min. Nah, pada molekul obat secara agonis itu dicocokkan ke reseptor, maka akan terjadi pembentukan ikatan hidrofobik. Bisa dikatakan sebagai agonis, yaitu suatu senyawa dengan struktur yang berbeda namun memiliki gugus fungsi yang sama terhadap reseptornya. Pada desain antagonis, itu bekerja dengan cara menghalangi interaksi antagonis dengan reseptornya. Antagonis yang bekerja di luar sisi aktif. Nah, pada gambar ini banyak reseptor yang berlekuk. Nah, antagonis itu bekerja pada reseptor yang berlekuk, bukan pada binding site atau sisi aktifnya. Maka sisi aktifnya itu akan berubah bentuk sehingga neurotransmitter itu tidak bisa berinteraksi dengan sisi aktifnya.